Pria itu membidik lewat teropong sniper, mengarahkan senjata ke manajer dana investasinya, lalu menarik pelatuk tanpa ragu. Lincoln kemudian mengincar orang-orang di gedung seberang yang menonton keributan. Para bankir dan pialang elit Wall Street ini bak vampir serakah yang menghisap uang rakyat. Hari ini, ia melampiaskan kemarahan bagi para investor yang bangkrut dan kehilangan segalanya. Melihat mereka tumbang satu persatu, Lincoln merasakan kepuasan luar biasa. Usai mengunci magazin, ia mengambil 2 bom dari ransel, lalu membakar semua bukti. Di tengah kekacauan, ia menyeberang santai, memakai topeng, lalu masuk ke gedung investasi. Staf lobi tak menyadari Lincoln karena teralihkan keributan di luar. Ia masuk lift tanpa hambatan menuju lantai yang akan jadi neraka. Musik lembut lift menenangkannya, membawanya teringat masa lalu bersama Liang Kun. Lincoln, ekes pasukan khusus, kini bekerja sebagai pengawal keamanan. Ia dan istrinya sangat saling mencintai dan berencana punya anak. Namun, saat pemeriksaan, istrinya divonis kanker. Meski sel kanker sempat hilang, risiko kambuh tetap tinggi. Istrinya butuh suntikan rutin yang sangat mahal agar sembuh total. Demi cintanya, Lincoln setuju berobat. Namun saat hendak membayar, tapi asuransi kesehatan mereka ternyata sudah mencapai batas klaim. Terpaksa, Lincoln membayar pakai kartu kredit. Di rumah, ia menelepon asuransi, namun mereka terus mengelak dan berdalih Lincoln tak teliti baca polis. Kini biaya medis harus ditanggung sendiri, padahal itu jauh melebihi gajinya. Lincoln menutup telepon dengan kacau, dan istrinya pun tahu. Malamnya, Lincoln terbangun mendengar tangis istrinya. Merasa bersalah membebani Lincoln, ia tak ingin suaminya menanggung utang besar. Namun, Lincoln menenangkannya karena ia punya investasi reksadana 100.000 yuan dari uang pensiunnya. Jika dicairkan, mereka pasti bisa melewati masa sulit ini. Besoknya, ia menelepon manajer reksadana, tapi langsung ditutup sepihak karena alasan keluar negeri. Demi biaya berobat, Lincoln terpaksa terus memakai kartu kredit hingga tagihan yang menumpuk membuatnya kian cemas. Sebulan kemudian, ia bertemu manajer reksadana itu. Lincoln mengira masalah selesai, tapi si manajer justru membawa kabar buruk. Dana investasinya habis tak tersisa. Ternyata bank investasi tersebut merugi akibat krisis keuangan. Demi menyelamatkan diri, mereka menjual obligasi sampah tak berharga kepada orang awam seperti Lincoln dengan janji keuntungan palsu. Lincoln pun murka dan menuntut modalnya kembali. Namun orang itu bukannya panik, malah mengejeknya. Tapi ini baru awal mimpinya. Tak lama dia terima surat yang isinya mustahil. Bukan cuma investasi di manajernya lenyap, dia malah dapat maaf yang aneh. 80.000 yuan di bank raib, dan dia telepon manajernya lagi. Tapi pihak sana terus berdalih menyalahkan ekonomi pasar. Lincoln tak menyerah, lalu mencari pengacara keuangan. Setelah paham situasinya, pengacara tua itu membual percaya diri. Katanya selama dia yang tangani, Lincoln dijamin tak perlu bayar utang bank, bahkan bisa untung lebih. Bahkan modal awal 100.000 yuan pun sangat mungkin bisa kembali. Mendengar itu Lincoln tergoda. Namun pengacara minta biaya 10.000 dolar di muka. Hal ini membuat Lincoln bingung karena harapannya seolah sirna seketika. Untungnya teman lamanya rela menyumbangkan uang pernikahan demi membantunya. Harapan Lincoln bangkit, namun sikap pengacara berubah setelah dibayar. Ia memberi 2 pilihan, merelakan modal awal demi hapus utang bank, atau gugatan kelompok melawan perusahaan keuangan. Lincoln yang polos merasa sangat sulit untuk mengambil keputusan. Ia ingin konsultasi dengan jaksa, tapi sekretaris tetap melarangnya masuk karena alasan sibuk dengan urusan dinas. Aku harus bicara dengannya, atau kupanggil satpam. Parahnya, cicilan rumah mereka melonjak 2 kali lipat. Bank pun menolak pinjaman medis Lincoln, memaksanya menyerah dan mencoba berdamai. Namun pengacara lawan tak pernah menganggap